Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas segala berkat-Mu kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul pada malam ini di acara Pekan Doa Pemuda di Gereja Advent Bekasi. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kepada hamba-Mu agar dapat berbicara sesuai dengan kehendak-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu menjadi bagian hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau juga dapat mengampuni segala dosa hamba-Mu, karena dalam kami berdoa hanya dalam nama Juru Selamat kami. Amin. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah screen saya terlihat? Sudah terlihat. Terlihat. Jadi judul khotbah saya pada malam ini berjudul Tuhan, aku akan pergi, baharui aku. Sebelum saya mulai, mungkin para pemuda atau para jemaat yang sudah hadir, bapak-bapak dan ibu kami, adakah terpikir mengenai apapun saat membaca judul ini? Tuhan, aku akan pergi, baharui aku. Kira-kira saya bisa mendapat jawaban? Kira-kira apa yang terpikir? Ada yang mau kasih suatu statement? Terpikir apa setelah melihat judul ini? Mungkin saya boleh memberikan tanggapan. Iya. Baru aku ada dua. Saya sih teringat satu orang sih, namanya Nabi Yesaya. Karena ya, sama ungkapannya. Oke. Ada lagi? Cuma Bang Raymond aja ya? Oke. Jadi ada benar juga, Bang Raymond bisa menebak nih, kita akan membahas juga soal Nabi. Tapi sebelum itu, saya ingin bersaksi, salah satu pengalaman saya di tahun 2018, ya mungkin teman-teman dan para orang tua kami tahu ya foto ini, apakah terlihat ya fotonya? Jadi di tahun 2018 itu, saya mengambil kelas Master Guide. Sejujurnya pada saat mengambil kelas itu, saya tuh tidak ingin gitu untuk mengambil kelas Master Guide. Jawabannya simpel. Kenapa saya nggak mau ambil kelas Master Guide? Karena saat itu saya malas untuk mengikuti kelas Master Guide, dan saya merasa saat itu saya tidak bisa mengajar gitu, karena seorang Master Guide harus bisa mengajar adik-adiknya, dan saya merasa tidak mampu saat itu. Lalu entah bagaimana, mungkin Tuhan sudah mengatur rencana, jadi ada yang mengajak teman-teman saya, kalau mungkin ada teman-teman yang tahu, sehingga saya juga diajak untuk kelas. Ayolah kita ikut kelas Master Guide, seperti itu. Tadinya saya ragu untuk mengikuti kelas Master Guide, tapi saya berpikir Tuhan sudah mencoba memanggil saya, kenapa saya tidak mengikuti gitu. Pelayanan di gereja saya sendiri adalah salah satunya yang belum pernah saya ikuti, atau yang saya hentikan. Saya berhenti saat saya kuliah ke UNAI, saya tidak mengikuti lagi acara kelas kemajuan. Kenapa saya tidak mengikuti? Lalu suatu saat saya ada permintaan kepada Tuhan. Saya tahu 3 teman saya yang mengikuti kelas dengan saya itu adalah ya yang kalau boleh dibilang agak-agak nanti saya ikut, nanti bisa menghilang. Mungkin seperti itu pemikiran saya waktu itu. Saya nggak tahu komitmen mereka masing-masing, tapi saya minta kepada Tuhan, kalau mereka ada terus mengikuti kelas ini sampai kami lulus. Permintaan saya itu cuma satu, Tuhan. Mereka harus rajin sampai kami ini lulus, seperti itu. Bahkan saya bilang ke salah satu teman saya, pokoknya kalau kita udah ikut kelas Master Guide, kita harus selesaiin ya apa yang udah kita mulai gitu. Karena saya sepertinya walaupun memang saya bukan mengejek atau mengomentari ya orang yang sepertinya tidak mengikuti kelas kemajuan lagi. Mereka kadang bisa off, tapi saya tidak ingin untuk kelas ini saya bisa off sesuka hati gitu. Saya ingin menyelesaikannya. Lalu puji Tuhan, kami semua lulus menjadi seorang Master Guide,
Dan puji Tuhannya lagi, saya bisa mengajar. Dari yang saya tidak bisa mengajar, saya bisa mengajar di Adventurer Club sampai saat ini. Saya ingin memberitakan suatu persepsi, pandangan, dan perubahan. Dari judulnya kita bisa lihat bahwa kita akan diperbaharui. Saya mempunyai cerita di sini, sebuah fakta. Kalau teman-teman bisa lihat, orang tua kami bisa lihat, di sini ada seorang American educator atau seorang pengajar, seorang penulis, businessman, bahkan seorang pembicara bernama Stephen Richard Covey. Dia mempunyai sebuah buku yang terjual 15 juta kopi semenjak 1989. Ini dia bukunya, The 7 Habits of Highly Effective People. Sungguh buku yang sangat terkenal, dan di situ menceritakan salah satu pengalaman dia yang terjadi di sebuah kereta bawah tanah di New York City. Kita bisa bayangkan ya, rata-rata kita itu sudah pernah mungkin naik kereta. Jadi ini adalah pemandangan di kereta. Kita bisa bayangkan kereta bawah tanah, banyak orang yang masuk ke dalam kereta dan mereka menunggu dengan tenang sampai mereka sampai di stasiun tujuan akhir mereka. Lalu tiba-tiba datanglah seorang bapak dan anak-anaknya. Jadi dari keadaan tenang seperti ini, seperti yang gambar kita lihat ini, tiba-tiba mereka masuk dan anak-anak dari bapak itu seperti rewel berkeliaran di dalam kereta itu. Mereka berlompat dari bangku ke bangku yang lain. Mereka sungguh sangat mengganggu orang-orang yang di sekitar. Melihat hal itu, Covey penasaran, kenapa bapak ini bisa ya dia menutup mata di bangku dan tidak mengomeli seperti kita yang kita mungkin tahu ya di Indonesia, kalau anak-anak berulah pasti akan diomeli oleh orang tuanya. Tapi bapak ini cuma diem. Akhirnya Covey berinisiatif bertanya kepada bapak itu, Pak, apakah bapak tidak melihat bagaimana kelakuan anak-anak bapak ini? Mereka mengganggu orang-orang di sekitar. Seperti itu. Lalu bapak ini melihat Covey dan dia berkata, oh iya benar, mereka memang sangat mengganggu. Saya tidak tahu apa yang saya dapat lakukan, karena sejam yang lalu kami berada di rumah sakit dan ibu mereka meninggal. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, dan mungkin mereka anak-anak kami ini tidak tahu juga apa yang akan mereka lakukan. Seketika Covey terkaget-kaget tentunya ya. Dikatakan di sana, suddenly I saw things differently. Tiba-tiba dia melihat hal yang berbeda daripada anak-anak dan anak-anak mengganggu itu, dan bapak yang hanya diam saja melihat anak-anaknya bertingkah seperti itu. Dan karena dia melihat sesuatu dengan berbeda, dia merasakan hal yang berbeda juga. Yang tadinya kesal, akhirnya dia merasa berubah. Dia juga menjadi berbeda dalam sikapnya. Segala keresahannya itu tiba-tiba hilang, dan dikatakan di sini hatinya, my heart filled with compassion, iba. Hatinya merasakan keibaan, kasihan kepada bapak itu. Bahkan dia berkata, oh maafkan saya. Apakah kamu dapat menceritakan tentang hal itu? Apa yang bisa saya lakukan? Dikatakan seperti itu. Semuanya tiba-tiba berubah secara instan. Hanya karena bapak ini menceritakan apa yang terjadi, apa yang baru saja terjadi kepada kehidupan mereka. Hal itu juga bisa terjadi pada kita. Saya ingin membagikan sebuah statement di sini. Ketika pandangan kita terhadap suatu hal berubah, pikiran kita, perasaan kita, dan di atas segalanya, tindakan kita pun berubah. Dalam pelajaran ini, saya rindu mengajak kita semua untuk memperbaharui pandangan kita kepada Allah. Saya jamin jika kita melakukan hal ini, kehidupan kita pun akan berubah seutuhnya. Ingat Yesaya, kita bisa buka di Alkitab kita, Yesaya 6 ayat 8. Ini adalah panggilan yang terkenal. Saya akan bacakan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku,
ini aku, utuslah aku. Panggilan yang sangat-sangat kita kenali ya. Ini adalah panggilan yang sangat terkenal dalam kitab Yesaya. Mari kita belajar dari Yesaya. Kitab Yesaya adalah salah satu kitab yang menarik. Mungkin teman-teman atau orang tua kami bertanya, ada apa? Kenapa? Yesaya adalah salah satu kitab yang menarik. Pertama, dia dapat disebutkan sebagai miniatur Alkitab karena mempunyai 66 pasal. Bahkan terdiri dari kitab Yesaya terdiri dari 39 pasal bagian pertama yang menunjukkan Perjanjian Lama dan 27 pasal bagian kedua yang menunjukkan Perjanjian Baru. Sangat mirip dengan Alkitab. Dan berikutnya, hal yang menarik adalah kitab yang paling banyak menceritakan tentang Yesus. Mungkin kita masih familiar ya dengan sekolah sahabat kita. Beruntung kita sebagai umat Advent, umat gereja masih Advent hari ke-7, kita belajar kuartal kemarin bagaimana kitab Yesaya. Memang benar, semuanya menceritakan tentang Yesus, kelahirannya, keluarganya. Kita bisa lihat di sini pengurapannya, kepribadiannya, sampai sifat-sifatnya, kematiannya, bahkan kekuasaannya yang penuh kemuliaan. Semuanya diceritakan dalam Yesaya. Lalu, apa yang terjadi pada Yesaya? Kita bisa buka Alkitab kita bagi teman-teman dan para orang tua kami. Kita lihat bagaimana Yesaya dipanggil oleh Tuhan dan apa yang terjadi. Sayangnya pada saat Yesaya dipanggil oleh Tuhan, hal-hal tidak baik jadi pada umat Tuhan, pada bangsa Israel. Mengenai mereka yang meninggalkan Tuhan, mereka tidak memusatkan kehidupan mereka pada Tuhan, sehingga Yesaya melihat itu susah dan dia memutuskan untuk datang ke bait Allah, menyampaikan segala masalah yang dialami oleh umatnya. Pada saat dia berada di bait Allah, dia bersujud di dalam bait Allah, tiba-tiba Allah memperlihatkan atau Yesaya melihat Allah berdiri, duduk di atas tahta yang tinggi dan para serafim berada di sebelah atasnya. Kita bisa bayangkan bahwa Yesaya mendapat penglihatan melihat Tuhan Allah di dalam bait Allah. Sungguh sangat menakjubkan ya, hal yang tidak akan terjadi pada zaman ini. Dan dikatakan di sana bahwa karena serafim itu berkata, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dengan suara itu bergoyanglah alas ambang pintu sehingga bergetar. Dan itu membuat Yesaya ketakutan. Dia berkata, celakalah aku. Dia berkata seperti itu. Tetapi seorang serafim mengambil bara yang diambil dengan cepit dan menempelkan ke bibirnya. Kita bisa lihat di sini bagaimana setelah Yesaya mendapatkan bara yang ditempelkan ke mulutnya ini, dia mendapatkan sebuah pandangan yang berbeda. Allah yang kudus sudah memperlihatkan dirinya, bahkan serafim itu berkata, lihat, ini telah menyentuhmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Sungguh hal yang sangat menakjubkan ya. Lalu apa yang terjadi pada Yesaya setelah mendapat penglihatan dari Allah? Tadinya dia ingin berkata atau sekedar menceritakan ya bagaimana berdosanya umatnya, tetapi setelah mendapat penglihatan itu dia merasakan dosa-dosanya sendiri, betapa besar dosa-dosanya sendiri. Jadi dia tidak merasakan tidak mengkhawatirkan umatnya, tetapi dia lebih merasakan betapa besar dosa-dosa yang dia miliki, dan dia merasakan bagaimana dalamnya pengampunan dan pengampunan yang diberikan kepada adalah pengampunan yang kudus dan pengampunan yang mulia. Akan tetapi, satu hal yang perlu kita contoh dari Yesaya, dia menyambut dengan penuh keberanian penglihatan yang telah dia dapatkan itu. Bahkan kita bisa kembali ke ayat kita sebelumnya, dia memperbaharui dirinya sepenuhnya, pikiran, perasaan, bahkan tindakannya. Dia mau diutus oleh Tuhan.
Jadi teman-temanku orang muda, kita bisa melihat bagaimana seorang nabi Tuhan berubah ketika dia melihat atau bahkan merubah pandangannya kepada Tuhan. Dia mendapatkan penglihatan dan dia mendapatkan pengampunan yang sungguh sangat kudus yang berasal dari Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana dengan umat-umat Tuhan yang jauh dari Tuhan, yang mungkin sekedar hadir dalam gereja, apakah mereka tidak bisa merasakan perubahan itu? Saya mempunyai ilustrasi yang mungkin juga teguran untuk saya dan peringatan untuk saya juga dan untuk kita semua. Kita belajar dari tata surya yang ada di dunia ini. Kita bisa lihat di sini, ini adalah matahari dan planet-planet. Planet-planet di tata surya akan berotasi dengan matahari dan akan bergerak lebih cepat. Jadi planet-planet ini akan mengelilingi matahari dan mereka memiliki periode masing-masing. Kita boleh ambil salah satu contoh ya. Salah satu contoh dari dua planet. Merkurius dikatakan dapat mengelilingi matahari sekitar 80 hari. Beda dengan Jupiter. Kita bisa lihat Jupiter di sini. Dia membutuhkan periode kurang lebih 12 tahun untuk mengelilingi matahari. Kita bisa lihat ya, sungguh sangat berbeda. Apa yang membuat perbedaan ini? Tentunya adalah jarak. Bagaimana jarak Merkurius dan Jupiter ini sangat berbeda. Dan ini menjadi pelajaran penting yang bagi kita, bahwa sama seperti Yesaya, ketika kita melihat Allah dan semakin mendekatkan diri kepada kemuliaannya, kita akan mengalami kerinduan dan bekerja lebih cepat. Jadi teman-temanku orang muda, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan agar kita ini dapat semakin sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Tuhan, dan bahkan seperti yang saya tadi dapat berubah sangat total, di mana kita bisa tahu bahwa Yesaya itu sangat mengorbankan dirinya untuk pelayanan kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan sampai akhir tuanya, dan bahkan dia rela memberikan dirinya berkorban bagi Tuhan. Rahasia untuk bekerja adalah dengan bekerja kepada Allah adalah dengan hidup lebih dekat dan memperbarui cara pandang kita mengenainya. Cara pandang kita memang sebagai orang muda mungkin ingin bebas, ingin sesuai dengan kehendak kita, tetapi marilah kita merubah diri kita, merubah cara pandang kita, bagaimana kita harus lebih dekat kepada Tuhan kita, agar kita juga menjadi lebih hidup kita lebih dekat, dan kita berubah sepenuhnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Lalu setelah kita merubah pandangan kita, apakah memang kita benar-benar bisa berubah? Saya ingin membagikan fakta yang kedua tentang seorang Charles Haddon Spurgeon. Dia adalah seorang Kristen yang boleh dikatakan pasif. Karena dia hanya datang ke gereja, hanya hadir saja. Seperti absen ya, untuk zaman sekarang ini absen saja untuk hadir ke gereja. Dan dia merasakan tidak bahagia, dia tidak berpengharapan. Akan tetapi suatu saat, pada saat cuaca itu jelek, atau pada saat itu ada hujan lebat, dikatakan pada saat dia menghadiri acara kebaktian itu, pendeta tidak dapat hadir. Hingga pendeta itu digantikan oleh seorang penjahit sepatu yang tidak memiliki pengalaman. Boleh teman-teman bayangkan, pendeta digantikan oleh seorang tukang penjahit sepatu. Dikatakan bahwa kata-kata tidak perlu Anda pergi tidak ada penghiburan di dalam dirimu. Lalu tiba-tiba seorang
si penjahit sepatu ini menatap Charles dan dia berkata, kamu sepertinya tidak merasa bahagia. Dikatakan di situ, apabila engkau tidak menurut, pandanglah kepada Yesus. Sejak saat itu Charles memutuskan untuk memandang kepada Yesus dan kehidupannya pun berubah. Bahkan dia dikatakan menjadi seorang pengkhotbah yang handal dan mendapat predikat Prince of Preachers, pangeran dari para pengkhotbah. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana seorang yang hanya absen datang ke gereja, dia menjadi seorang pangeran dari para pengkhotbah. Dia mengubah pandangannya dan dia akhirnya berubah. Ketika Yesus memperbaharui pandangannya mengenai Allah, kehidupannya berubah. Ketika Yesaya memperbarui pandangannya mengenai Allah, kehidupannya itu berubah. Ketika Charles Spurgeon juga merubah pandangannya, memperbarui pandangannya, kehidupannya juga berubah. Dan di akhir khotbah saya ini, saya ingin mengajak para pemuda Bekasi dan juga mengajak para orang tua kami, mari kita memperbarui cara pandang kita mengenai Allah, agar pikiran, perasaan, dan di atas segalanya tindakan kita akan berubah. Kita tidak akan lagi menjadi seorang anggota gereja yang pasif, namun menjadi hamba Allah yang tanpa keraguan akan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Mari kita sama-sama pemuda Bekasi berkata ini dalam hati kita, dan kita akan berubah menjadi pelayan Tuhan yang setia sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan memberkati.